Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang sedang mengalami kesesakan berat? Doa nggak dijawab-jawab Tuhan. Belum mengalami breakthrough dan terobosan. Belum melihat promosi yang dari Tuhan. Belum melihat Tuhan datang dengan semua jawaban dari semua permohonan dan kerinduan kita. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa kesesakan, masa-masa belum ada namanya terobosan dan pertolongan Tuhan, tetap cari Tuhan. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ikut Tuhan itu gak ada yang instan. Semuanya proses, nunggu waktu yang tepat. Seperti waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita ngelihat apa yang dilakukan Yakub ketika dia mengalami kesesakan. Sekarang buka di Kejadian pasal yang ke-35, ayat yang kedua dan 3. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Makanya Yakub ini terkenal sekali. Kalau kita menyembah kepada Allah, pada keturunannya, kita menyembah kepada Allah Abraham dan Yakub, terkenal sekali. Allahnya Abraham dan Yakub ini yang kita sembah hari ini, dia pernah melakukan terobosan dan breakthrough dengan apa yang pernah dilakukan oleh Yakub ketika mengalami kesesakan. Yakub ditolong Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang kita sembah dan juga disembah oleh Allahnya Yakub, Tuhan itu juga yang akan buat breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kita. Apa itu berhalanya yang dalam kehidupan kita? Orang nyimpen berhala hari ini bukan dalam bentuk patung, tapi bisa dalam bentuk hobi, keinginan daging, keinginan mata, dan hawa nafsu, emosi. Karena itu yang mengendalikan, mengontrol kita. Sampai kita nggak bisa lagi melakukan apa-apa, dan akhirnya kita terjebak di dalamnya. Kita utamakan emosi kita daripada hidup takut akan Tuhan dan pengendalian diri. Kita utamakan hawa nafsu kita. Kita hidup semau kita sendiri, hidup seenak sendiri. Kita hidup dihabiskan waktu kita untuk hobi dan tanpa peduli Tuhan. Kalau kita ini sudah menomorsatukan sesuatu selain Tuhan, kita udah jadi penyembah berhala dan Tuhan udah menjadi nomor 2. Harusnya Tuhan menjadi utama dan terutama dalam kehidupan kita. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama, melebihi apapun juga, melebihi hobi, melebihi emosimu, melebihi hawa nafsumu, melebihi keinginanmu, melebihi egomu, melebihi cita-citamu. Tuhan harus menjadi yang utama dan yang terutama. Yang penting sekali. Hari ini gak perlu nyembah ke gunung, datang ke laut, atau nyembah pohon. Tapi kalau engkau sudah menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, engkau sudah menjadi penyembah berhala. Dan kita harus bertobat itu. Tahirkanlah dirimu. Kita harus menahirkan diri kita, minta ampun di hadapan Tuhan. Kita menguduskan diri kita, minta dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus, supaya ketika kita memberikan korban dan persembahan di mezbah Tuhan itu berkenan di hadapannya. Dan tukarlah pakaianmu. Kita mesti pakaian yang suci, tak bercacat celah. Makanya setiap hari minta darah anak domba Allah, menguduskan, menyucikan, mengampuni, supaya kita bisa mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua doa dan penyembahan kita ini tidak akan berkenan di hadapan Tuhan kalau kita hidup masih dalam penyembahan berhala, hidup dalam kenajisan, hidup masih pakai manusia yang lama. Kita mesti mengenakan manusia yang baru yang sudah diperbarui. Tambah hari kita harus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita kenakan pakaian yang baru, pakaian yang lama kita dibuang, supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang pernah menolong Yakub, Tuhan juga yang sama yang akan menolong dalam kehidupan kita. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin hadirat Tuhan. Nikmatin terus berjalan bersama Tuhan. Sekalipun belum melihat breakthrough dan terobosan, belum melihat jalan keluar, kok kelihatannya masih mentok terus. Jalan terus sama Tuhan. Kalau Yakub pernah ditolong Tuhan, Tuhan yang sama juga akan menolong kita. Kita akan melihat yang kedua, Daud. Di 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya.
teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Hari ini ngalami kesesakan. Hari ini ngalami apa? Himpitan, tekanan, persoalan. Nggak bisa lagi. Nggak tahu jalan keluarnya apa. Nggak tahu meski ngelakuin apa-apa. Doa, teriak, minta tolong sama Tuhan. Dia sanggup melepaskan semua bebanmu, semua tekanan hidupmu, semua masalahmu datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup melepaskan Daud. Tuhan yang sama juga sanggup melepaskan hidup kita dari segala kesesakan. Amin. Kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan Yakub, atas kehidupan Daud. Daud kurang apa mengalami penderitaan kesesakan, tapi kadang dibiarkan. Belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Masih muter-muter terus. Masih belum kelihatan promosi dan peninggian datangnya yang dari Tuhan. Setia cari Tuhan. Setia cari Tuhan. Pak, bagaimana Pak? Saya ini udah kepentok Pak. Saya udah gak tahu jalan keluarnya Pak. Saya ini udah terdesak dan terjepit. Cari Tuhan. Teriak sama Tuhan. Tuhan tuh tahu persis masalahmu. Dia dengar persoalanmu. Dia dengar kerinduanmu. Dia tahu persis. Dia tahu keinginanmu. Semakin kau cari Tuhan, semakin kau cari Tuhan setiap hari, semakin kau belajar menyenangkan hatinya, semakin kau membersihkan hatimu untuk menyenangkan Tuhan, semakin mendekati breakthrough dan terobosan. Ngikutin waktu Tuhan, bukan waktumu. Kalau hari ini masih ngadepin seperti itu dan belum mengalami terobosan, artinya Tuhan mau hatimu. Tuhan sedang membentuk hidupmu untuk dipersiapkan sesuatu yang besar. Dan Tuhan pasti muncul dengan pertolongannya ajaib. Dia akan membebaskan semua kesesakanmu. Dan buktinya apa? Daud dibebaskan dari kesesakan. Daud tuh ngalami kesesakan luar biasa loh. Dikejar-kejar mertuanya mau dibunuh. Si Yakub pun dikejar-kejar oleh kakaknya sendiri, Esau. Ngalami tekanan. Dan akhirnya sampai dia ngalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan tolong. Tuhan tolong Yakub. Daud pun yang ngejar adalah orang dekat dia. Siapa? Mertuanya sendiri. Mau dibunuh. Dan Tuhan lepaskan dari kesesakan itu. Kita akan melihat satu lagi raja yang mengalami kesesakan yang mengerikan. Dan ternyata Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Di 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Tetapi dalam kesesakan, nanti Bapak Ibu baca seluruh pasal 2 Tawarik pasal 15 ini, Bapak Ibu baru tahu ngerti ceritanya seperti apa. Kalau nggak salah saya beberapa minggu yang lalu saya sudah khotbahkan ini. Tapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ini kisahnya cerita Raja Asa. Hidup benar di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan ternyata Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan lakukan pertolongan secara ajaib dan luar biasa. Hari ini engkau sedang struggle. Engkau sedang, aduh Pak nggak tahu aja masalah saya. Bapak nggak ngerti persoalan yang saya hadapin. Saya ini udah benar-benar di ujung tanduk Pak. Saya nggak tahu mesti ngelakukan apa. Kalau engkau nggak tahu ngelakuin apa-apa, bagus, berserah terus sama Tuhan. Pertolonganmu semakin dekat. Kalau engkau hari ini sudah merasanya mentok, bagus, nyerah sama Tuhan. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Semakin kau berserah, semakin kau mematikan keinginan dan daging dan serta hawa nafsumu, semakin cepat pertolongan Tuhan. Semakin kau hidup benar di hadapan Tuhan, semakin Tuhan lihat turun dengan kuasanya yang ajaib. Amin. 3 orang ini mengalami kesesakan yang besar sekali loh. Dan Tuhan tolong. Ini 1 perkara 2-3 orang saksi sah. Kalau ada, ini sebenarnya banyak di Alkitab, saya nggak sebutin aja karena waktu. Banyak orang yang mengalami kesesakan dan mengalami breakthrough dan terobosan. Kalau engkau hari ini mengalami kesesakan, Tuhan yang sama yang menolong Yakub, yang menolong Daud, menolong Raja Asa, Tuhan yang sama juga akan menolong hidupmu. Sekarang buka di Mazmur pasal yang ke-34 yang ke-17. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Orang benar. Kita itu hidup benar karena dibenarkan oleh darah Yesus. Kalau engkau sudah dibenarkan, engkau terima Yesus, yang engkau ambil keputusan untuk hidup benar, hidup kudus. Jangan maumu sendiri, jangan seenakmu pun sendiri. Hidup takut akan Tuhan. Kalau hari ini masih hidup dalam dosa, ya bertobat, minta ampun sama Tuhan. Berbalik sama Tuhan. Hari ini ingin mengalami breakthrough dan terobosan, tapi kamu hidup dalam dosa. Bertobat dahulu.
Dan Tuhan akan lepaskan engkau dari kesesakan. Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih. Dia gak akan biarkan kita keleleran menderita sampai mau mati rasanya. Tapi Tuhan akan tolong dengan waktunya yang ajaib, dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan hadir dengan caranya yang luar biasa. Di Mazmur 37 ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ternyata orang benar itu pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan ya, Tuhan adalah tempat perlindungan waktu kita mengalami kesesakan. Dalam waktu kesesakan yang gak benar-benar terjepit, gak tahu lagi mau ngapain, datang kepada Tuhan. Dia adalah tempat perlindunganmu. Dia akan memproteksi, menjagamu dari semua niat jahat orang, niat busuk orang. Tuhan akan membuat orang yang mau berniat jahat dalam hidupmu atau mau berbuat kasar dalam hidupmu, tiba-tiba hatinya dibuat damai. Tuhan adalah tempat perlindungan yang powerful dan dahsyat. Hari ini engkau mengalami kesesakan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Hidupmu sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Hari ini engkau sedang mengalami hal yang gak enak, hal yang rasanya udah gak kuat. Sampai beberapa orang itu mau mengakhirin hidupnya karena udah gak kuat. Dengerin baik-baik. Tuhan adalah tempat perlindungan dan Tuhan sanggup memulihkan. Selama engkau hidup benar, selama engkau hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan dengar suaramu dan Tuhan akan lepaskan kesesakanmu. Kau akan menikmati semua kasih setia Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sekarang bukan di Mazmur 86 ayat yang ke-7. Pada hari kesesakan, aku berseru kepadamu. Hari ini engkau mengalami kesesakan, berseru, berdoa sama Tuhan. Sebab engkau menjawab aku. Tuhan itu pasti jawab. Apalagi engkau dengan hancur hati, hidup benar, hidup dalam pertobatan, engkau datang kepada Tuhan. Engkau berseru sama Tuhan. Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab. Di Mazmur 118 ayat yang ke-5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan berjanji, Tuhan akan beri kelegaan. Enjoy saja, nikmatin saja jalan sama Tuhan. Pak, hari ini belum tahu loh Pak, belum keluar pertolongan Tuhan, belum kelihatan. Awan telapak tangan pun belum kelihatan. Tuhan jawab pun juga belum, rasanya kok jauh. Percaya, Tuhan akan menjawab dan memberikan kelegaan. Dalam kondisi tertekan, kondisi tidak kuat, kondisi nggak mampu, kondisi rasanya nggak ada pengharapan. Dengerin baik-baik di Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Justru kita harus menguatkan hati kita di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta breakthrough dan terobosan. Ngomong, ceritakan, semuanya ceritakan sama Tuhan. Ngeluh sama Tuhan dalam doa. Dengerin ya, di Yesaya 26 ayat 16. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Ngomong sama Tuhan, ceritakan semuanya sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ngalami A, B, C, D, E, F, G. Tuhan aku hari ini sudah mentok. Tuhan aku gak tahu jalan keluarnya apa. Tuhan aku udah sumpek. Tuhan aku gak bisa berpikir. Tuhan aku gak bisa nangis lagi. Tuhan rasanya aku udah mau nyerah. Dengerin, ceritakan sama Tuhan. Datang kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan. Tuhan akan jawab doamu. Tuhan perhatikan semua tetesan air matamu. Tuhan lihat kerinduanmu. Tuhan lihat penderitaanmu. Tuhan lihat kesesakanmu dan Dia akan tolong hidupmu. Tuhan yang sama, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kita sembah siang dan malam. Tuhan yang sama akan melepaskan kita. Ada pengharapan. Hidup benarlah dalam hadapan Tuhan. Transparan, hidup benar, hatimu diserahin sama Tuhan. Tuhan akan muncul dengan kekuatan yang ajaib. Ada jalan keluar. Gak usah pusing, gak usah stres, gak usah panik. Kalau hari ini engkau sedang mengalami kesesakan, sampai badanmu rasanya sakit semua, sampai migrain, gak bisa tidur, rasanya udah nyerah hari ini, mandi yang seger dulu. Kalau perlu pakai air hangat. Setelah itu ambil makanan, makan yang kenyang, minum yang enak. Duduk diam kaki Tuhan, ceritakan semua masalahmu. Kalau sudah lelah tidur, kau akan lihat pertolongan Tuhan.
dan lakukan tanggung jawabmu. Pekerjaanmu kerjakan dengan baik. Pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab kerjakan dengan baik, dan Tuhan akan lakukan pertolongan secara ilahi. Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan, dan Tuhan akan lakukan secara ilahi. Tuhan akan bikin kelepasan secara ajaib, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Enjoy jalan sama Tuhan. Hari ini belum lihat awan setelapak tangan. Hari ini rasanya masih jauh dari jawaban doa. Hari ini rasanya masih tambah ruwet, kacau. Berserah terus sama Tuhan. Percaya, jangan kecil imanmu, jangan lemah kekuatanmu, tapi semakin hari semakin nempel sama Tuhan, dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Saya sendiri pernah mengalami kesesakan berkali-kali setelah ikut Tuhan. Saya mengalami masalah yang ruwet dan kacau, dan sesak rasanya sampai nggak bisa tidur. Dan terbukti sampai hari ini Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, dan Tuhan akan tolong hidup. Kalau engkau dengar hamba Tuhan yang khotbah hari ini ditolong Tuhan, saya berdoa loh, engkau sendiri juga mengalami pertolongan loh, mengalami kelegaan, mengalami promosi, mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, melihat kekurangan, kebutuhan, permohonan kita, dan Tuhan akan datang dengan semua jawaban doa kita. Ikutin waktu Tuhan, cintai Tuhan dan kasih Tuhan lebih dari apapun juga. Dia akan muncul dengan keajaiban dan kedahsyatannya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya ada pertolongan ilahi di masa depan kami. Kami tidak lagi hidup dalam kesesakan, tapi hidup di promosi Tuhan. Hidup jadi berkat, hidup jadi representasi dari kerajaan Allah. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan akan berkati. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Kami percaya Tuhan sanggup melepaskan kami dari kesesakan, karena Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah dan layani, Tuhan yang sama itu akan datang dengan semua pertolongan untuk hidup kami mulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan buat segala pujian hormat buat Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu pengakuan. Dan mau berdoa untuk orang yang sedang sakit, taruh tangan kanan di bagian yang sakit, oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau sembuh. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.